Suswono ngaku-ngaku selaras visi dan misinya dengan Anies Baswedan. Rano Karno itu akan membongkar trotoar di Cikini, program Anies Baswedan. Sementara itu Pramono Anung menghapus program mengaji Pramono membuat keputusan Anies Baswedan. Saya mau mengimbau kepada Abah, ya, Abah Anies dimanapun dia bisa melihat, tolong jangan punya preferensi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Karena kenapa begitu? Saya mengatakan kawan-kawan semua, tiga pasangan ini tidak punya yang namanya basis moral ground untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin Jakarta. Dan Kodari menantang anak Abah. Ini mana nih kamera ya? Tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada. Yuk disimak sampai selesai ya Sahabat Hendris ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Oke, Sahabat Hendris, kita mulai dari video Suswono saat diwawancara para wartawan mengenai visi dan misi Anies Baswedan. Belum lama ini kan Pak Anies Baswedan merilis visi dan misinya. Dan visi misinya itu keren banget di website Untukmu Jakarta Tercinta. Dan kemarin sudah kita bahas. Kalian bisa tonton apa sih visi misi dari Pak Anies Baswedan, ya. Dan kata Suswono, visi misi Pak Anies itu selaras dengan visi misinya Suswono. Videonya di sini. Pak Anies kan di Twitter sempat nge-share visi misinya, Pak. Nah ini kemudian pasangan Ridho melihat ada yang selaras nggak sih, Pak, yang kemudian ternyata sama nih visi misi Ridho dan visi misi Pak Anies gitu, Pak? Ya kan gini, Pak Anies itu dulu kan didukung oleh PKS. Ketika menyusun program-program juga kan bersama PKS juga, ya. Jadi ini Pak Ismail saksinya beliau kan yang menjadi anggota DPRD di Jakarta, ya. Jadi artinya berkali-kali saya sampaikan bahwa tidak hanya Pak Anies, program-program Pak Gubernur sebelumnya, ya, yang bagus-bagus kita akan teruskan, bahkan kita tingkatkan. Yang belum ada kita adakan. Yang penting intinya adalah bagaimana rakyat Jakarta ini akan bisa, ya, lebih bahagia ke depannya, ya. Ya, intinya itu. Dari tiga kandidat di Jakarta, kesemuanya itu sepakat punya visi dan misi yang sama seperti yang dirilis oleh Anies Baswedan. Ya, hanya saja visi misi boleh mungkin sama, tapi apakah nanti mereka bisa melakukannya atau mengeksekusinya ataukah tidak? Karena kan kita ketahui bersama mereka punya kepentingan banyak partai di situ, ya. Apakah mereka mampu melakukannya itu, menerapkannya, mempraktekannya ketika mereka nanti menjabat menjadi gubernur? Oke. Ini juga ada pemberitaan kalau Rano Karno mempersoalkan perihal trotoar yang di Cikini. Ya, ini ada beritanya. Ya, katanya itu karena trotoarnya terlalu lebar jadi mempersempit jalan sehingga parkir liar. Nah, kabarnya dia akan bongkar trotoar supaya tidak terjadi penyempitan jalan. Dan konsepnya trotoar lebar itu kan memang untuk pejalan kaki. Konsep Jakarta ke depan itu memang Jakarta itu kota modern. Yang lebar tuh trotoar, kemudian jalan itu kan lebih banyak ke transportasi publik. Jadi banyak warga yang naik kendaraan umum. Nah, kita ketahui bersama kan Jakarta pas saat periode Anies Baswedan menjabat jadi gubernur, itu tingkat masyarakat naik transportasi umum itu tinggi, ya. Ya, kenapa? Apalagi dengan terintegrasi satu sama lain, kereta api, kemudian Jaklingko, ya kan, Transjakarta, waktu itu murah banget, Rp3.000 itu bisa kemana-mana. Dan visi misi Pak Anies Baswedan berikutnya itu Rp1, guys. Transportasi umum itu gratis, hanya Rp1, bayar Rp1. Bayangkan. Nah, kemarin kan sejak Pak Anies tidak menjabat, dilanjutkan oleh PJ Gubernur, banyak para driver Jaklingko itu demo, ya, menuntut haknya. Nah, ini kenapa? Ya, pasti ada yang tidak beres gitu loh. Kenapa kok pas zaman Pak Anies itu baik-baik saja, fine-fine aja, ya. Mereka malah driver-driver itu malah senang.
Nah, ketika Pak Anies tidak menjabat, dilanjutkan oleh PJ Heru, itu banyak yang demo. Nah, itu pasti ada sesuatu, ya nggak? Kebijakannya gimana, ya, proseduralnya bagaimana, apakah ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, dan banyak lagi. Oke? Pemberitaan mengenai Pramono Anum kampanye di PIK. Itu kalau zaman Anies kan ada program habis maghrib mengaji gitu ya. Nah, kabarnya akan dihapus oleh Pramono Anung. Ini ada videonya. Check it out. Saat kampanye Pramono di PIK, Pramono membuat keputusan untuk membatalkan program maghrib mengaji dari Anies, jelas menunjukkan sikapnya yang anti-Islam. Bagaimana mungkin seorang politikus yang mengaku mewakili umat bisa begitu mengabaikan inisiatif yang memperkuat ajaran agama? Ini bukan hanya keputusan biasa, ini adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai spiritual yang seharusnya dijunjung tinggi. Bicara soal Islam, tapi malah melarang masyarakat untuk ngaji setelah sholat maghrib? Ini sangat mencolok. Apakah Pramono lebih memikirkan kepentingan politiknya ketimbang memperjuangkan kebaikan umat? Sikap ini membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang dia wakili? Rakyat berhak merasa kecewa dan menuntut pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga konsisten dalam tindakan. Itu kan program bagus, kenapa dihapus? Ya kan? Ya, kenapa dihapus? Bagus banget loh program itu, kenapa kok dihapus gitu loh? Ya, seharusnya kan ditingkatkan. Jadi kalau ada program bagus di gubernur sebelumnya, itu minimal ditingkatkan. Inilah bedanya antara petugas partai dan memang politisi yang bisa aspirasi masyarakat. Nah, sangat disayangkan sekali nanti kalau seandainya MK tidak mengabulkan uji materi kotak kosong, karena itu adalah aspirasi masyarakat. Ya, dulu waktu MK bisa mengganti calon presiden, wakil presiden usianya itu, batas usianya. Kenapa ini aspirasi masyarakat tidak didengar atau tidak dikabulkan? Kan itu aneh aja gitu, ya. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat Jakarta bisa menimbang-nimbang nih para calon-calon yang benar-benar aspirasi masyarakat Jakarta, mana yang tidak. Jadi dan sekarang juga kan Pak Anies Baswedan belum menentukan siapakah yang akan didukung gitu ya. Dan Pak Refli Harun juga mewanti-wanti untuk Abah ya, kalau bisa jangan mendukung. Ini pesan dari Refli Harun. Bagaimana kalau Abah Anies kemudian tiba-tiba mendukung salah satu pasangan calon? Dari forum ini saya mau mengimbau kepada Abah ya, Abah Anies dimanapun dia bisa melihat, tolong jangan punya preferensi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Karena kenapa begitu? Saya mengatakan kawan-kawan semua, tiga pasangan ini tidak punya yang namanya basis moral ground untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin Jakarta. Kalau kita lihat satu-satu misalnya, pasangan Rakus, ya kan Ridwan Kamil Suswono kan, itu hasil dari konspirasi jahat demokrasi. Bagaimana mungkin kita mendukungnya, ya kan? Dia dengan cara Rakus mengambil semua partai politik dengan maksud agar tidak ada partai politik yang bisa mengajukan calon lagi ketika thresholdnya masih 20% kursi dan 25% suara. Karena itu saya mengatakan ini orang yang kehilangan moral ground, orang yang takut berkompetisi secara fair, mau datang ke Jakarta kalau lawan kuatnya nggak ada, ya kan? Coba bayangkan, padahal kalau ada lawan kuat tumbang dia. Karena itu pasti saya tidak akan memilih nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2? Yang namanya menjadi calon independen atau perseorangan itu adalah hak setiap warga negara. Kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya tapi jangan ngambil dong dukungannya, ya kan? Tiba-tiba anak Abah tiba-tiba diambil dukungannya. Dan seperti ada konspirasi yang ingin meloloskan pasangan ini seperti skenario di Solo agar tidak melawan kotak kosong. Karena kalau melawan kotak kosong, khawatir kalah sama kotak kosong seperti di Makassar. Maka kemudian yang namanya calon independen ini diloloskan
agar pasangan pertama tadi tidak melawan kotak kosong. Ternyata setelah mereka menjalankan skenario itu, ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita tahu, pada tanggal 20 Agustus kemarin, yang kemudian memancing demonstrasi besar-besaran, dan akhirnya ada satu partai yang bisa mencalonkan. Kita hormati PDIP ketika dia mencalonkan kadernya sendiri, karena itu adalah hak politik dia. Tetapi ya jangan Abah dijadikan alat tukar tambah dong, ya kan? Ya kan? Kalau Anies Baswedan dijadikan alat tukar tambah, pura-pura diusung, kemudian akhirnya ditendang, kan sakit hati kita jadinya. Ya kan? Karena itu saya menganggap bahwa yang ketiga pun tidak memiliki moral ground. Sementara itu di salah satu podcast, Kodari menantang anak Abah. Padahal host menanyakan tentang hal lain, tentang akun Fufu Fafa. Tapi kok malah nyerempetnya ke Pak Anies Baswedan. Yuk kita dengarkan dulu podcastnya. Cuplikan podcastnya sini. Check it out. Pak Anies pas lagi pilpres, debat, kasih nilai 11 tuh. Pak Prabowo sampai sekarang masih terus ngungkit. Iya. Nah ini Fufu Fafa nih, yang diduga Mas Gibran. Oh iya. Yang sampai kejam lah gitu ya. Nangkap saya. Tapi kok masa sih Pak Prabowo nggak lebih sakit hati gitu? Oh iya. Gitu sih mungkin itu. Oh iya, oke. Itu pasti ada yang nangkap. Iya, sekarang gitu, pertanyaannya apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan? Ini mana nih kamera ya? Tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry ya. Terus jawab. Dia menantang anak Abah nih. Apa yang telah diberikan Anies ke Pak Prabowo? Lo ngapain Anies harus memberikan sesuatu ke Pak Prabowo? Berupa apa? Uang, jabatan, atau apa? Ya, yang seharusnya adalah apa yang telah Anies berikan untuk masyarakat Jakarta, ya, bukan ke para politisi. Benar nggak sama Anies? Nah ini kan suatu pemikiran yang, oh jangan-jangan kalau uang nanti arahnya kemana ya kan? Oh ucapan terima kasih ya gratifikasi dong namanya. Benar nggak sama Anies? Bukan itu seharusnya. Seharusnya adalah apa yang Pak Anies berikan kepada masyarakat, bukan ke Pak Prabowo. Setuju nggak sama Anies? Pola pikirnya kan sangat melenceng ini kalau begini. Benar nggak sama Anies? Oke, lain yang ditanyakan para host, lain pula yang dijawab. Oke, ya jadi sekarang memang saya perhatikan Pak Anies Baswedan ini pengacara ya, pengangguran banyak acara. Walaupun beliau tidak berlayar di pilkada, coba perhatikan. Beliau ke Jepang ya, mengasih materi, kemudian di berbagai tempat. Jadi memang beliau ini seperti kata di podcast Panji ya, pengangguran, tapi banyak acaranya gitu loh. Dan di mana-mana beliau diterima oleh masyarakat. Ya, bagaimana nanti kalau misalnya Pak Jokowi sudah lengser, sudah tidak menjabat pejabat publik, ya, kecuali kalau nanti Watim Pres gitu ya. Apakah masyarakat benar-benar nanti akan seperti yang masyarakat lakukan ke Pak Anies? We will see Sobat Anies ya. Oke, nah itu Sobat Anies video kali ini, beberapa video reaction ya dari video-video viral di media sosial ya. Nah kita tunggu, kita kawal. Next ini adalah uji materi kota kosong. Mudah-mudahan MK mengabulkan ya. Tetap optimis. Nah nanti kalau pilkada misalnya yang menang adalah kota kosong, maka pemilu akan diulang. Nah, kalau pemilu diulang, maka kesempatan Pak Anies Baswedan untuk mencalonkan diri itu terbuka lebar. Ini insya Allah jalan Tuhan kembali membuka jalan Pak Anies Baswedan untuk kembali memimpin Jakarta. Kalau uji materi diterima, harapannya sih diterima. Mudah-mudahan para pemohon memperkuat argumentasi mereka, memperkuat
permohonan mereka sehingga para hakim di MK itu bisa menerima aspirasi masyarakat Jakarta. Oke? Harapannya pasti ada gitu loh. Mudah-mudahan, apalagi ini ditunjukkan dengan kita sama-sama, Pak Anies merilis visi misi gitu ya. Ini kan seolah-olah mengatakan saya tidak mencalonkan diri, tapi saya punya visi misi. Lalu bagaimana dengan kandidat yang sebenarnya sudah mencalonkan diri, yang disahkan? Ini kan secara tidak langsung Pak Anies mengkampanyekan, walaupun dia tidak mencalonkan diri, ya, tidak bisa berlayar, dia sangat mencintai Jakarta. Maka kecintaan masyarakat ke Pak Anies itu semakin tinggi, ya, dengan ditunjukkan harapan dan peluang, ya, dari uji materi kota kosong. Kalau kota kosong dikabulkan, peluang Pak Anies untuk memimpin kembali Jakarta terbuka lebar, ya, dan dia tidak perlu kampanye karena para kandidat lain juga sudah mengkampanyekan Pak Anies Baswedan, program-program Pak Anies Baswedan, ya kan. Kalau mereka tidak mencatut ataupun tidak memakai nama Pak Anies Baswedan, itu nggak laku. Benar nggak sama Iris? Apalagi sekarang Ridwan Kamil memakai Desak Anies, programnya Pak Anies gitu ya. Yang kelihatan kalau netizen bilang tidak seperti senatural dari Desak Aniesnya Pak Anies Baswedan, ya kan. Jadi ketiplek banget niru-nirunya gitu loh. Ya, itu menunjukkan kalau Pak Anies Baswedan itu ya memang berhasil memimpin Jakarta. Dan ini ada juga salah seorang ya pengamat politik lah yang tadinya katanya membenci Pak Anies Baswedan, akhirnya benar-benar mengakui kalau Pak Anies Baswedan itu berhasil di Jakarta. Walaupun pas saat menjabat menjadi gubernur, banyak sekali berita-berita hoax yang membuat masyarakat kemakan isu-isu hoax itu kalau Pak Anies Baswedan tidak berhasil tentang getah bambu, lem, beritanya seperti itu ya. Nah, sementara itu pemberitaan yang lain yang memang itu keberhasilan Pak Anies dari transportasi, infrastruktur, ya kan, kesejahteraan masyarakat Jakarta. Yang saya sangat salut adalah inilah seorang politisi yang masih punya etika. Contohnya dulu kan pas zaman sebelum Pak Anies Baswedan ada aturan melarang pemotor, ya, kendaraan bermotor lewat di Jalan Tamrin Sudirman ya. Sudirman, ya, tidak diperbolehkan. Di zaman Pak Anies itu diberlakukan lagi, diperbolehkan. Karena disitulah ada catering makanan yang lewat di Jalan Sudirman. Itu kan masyarakat kecil yang membuat makanan itu kan berapa tuh omsetnya. Nah, itulah kebijaksanaan Pak Anies Baswedan, ya, itu lebih ke masyarakat, ya. Nah, itulah kita gunanya memilih politisi yang tepat. Mudah-mudahan 58% masyarakat itu nanti kembali sadar gitu loh. Kembali sadar kalau kita ini sebenarnya membutuhkan Pak Anies Baswedan. Ya. Nggak cuma Jakarta tapi Indonesia. Nah, ini bekal untuk Pak Anies Baswedan, ya. Semakin menyadarkan masyarakat gitu ya. Kalau beliau itu punya kemampuan visi misi yang memang tulus untuk rakyat Indonesia, untuk memajukan rakyat Indonesia, yang membawa Indonesia lebih maju lagi. Nah, sebenarnya kan pas zaman Pak Harto, Indonesia itu kan menuju arah negara maju. Kenapa? Kita sudah memproduksi mobil sendiri, kemudian pesawat sendiri. Tapi karena ikut campur tangan orang luar, orang asing, karena tidak ingin membuat Indonesia ini jaya, maju, ya, akhirnya apa? Terjadi reformasi. Nggak taunya bukannya makin baik, malah makin tidak baik. Benar nggak sama Henry? Ya. Nah, itu harapan kita ke depan dengan Pak Anies Baswedan tidak hanya bisa memimpin Jakarta tapi juga Indonesia. Apalagi ini dengan Partai Perubahan yang akan diusung, ya. Mudah-mudahan ini dibekal yang sangat kuat, ya. Ini kan suara anak abah itu kuat banget, ya. Walaupun ada sebagian mungkin yang kepincut ataupun tergoda, ya, tidak apa-apa, yang kuat, yang idealis tetap membersamai Pak Anies Baswedan bisa
2029 bisa memimpin Indonesia. Oke? Nah, itu saja video kali ini sahabat. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.